Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Ferdiana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai mata kuliah yang sedang saya tempuh pada saat ini, yakni Hukum Tata Negara atau biasa disingkat dengan HTN 3. Dan pada materi kali ini saya akan sedikit membahas mengenai korelasi teori pemisahan kekuasaan dengan demokrasi dan kelembagaan negara. Kita beranjak atau mulai dengan pembahasan teori pemisahan. Apa sih teori pemisahan itu? Atau biasa kita sebut trias politika. Trias politika ini merupakan fondasi sistem demokrasi modern. Konsep ini membagi kekuasaan menjadi 3 cabang. Yang biasa kita kenal, sebenarnya udah kita kenal dari sekolah dasar atau SMP, SMA, kita juga udah mengetahui hal ini. Lalu tiga cabang yang tadi saya sebutkan, yakni legislatif, atau biasa membuat undang-undang. Terus ada eksekutif, pelaksanaan kebijakan, dan yudikatif biasanya bergerak pada hukum atau penegak hukum. Dan pemisahan ini mencegah tirani dengan menjamin tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuatan absolut. Maksudnya, tidak ada dari 3 cabang ini, tidak ada lembaga yang berperan aktif atau lebih menonjol dari lembaga-lembaga lainnya, seperti itu. Jadi memiliki kebijakan atau tugas dan wewenang masing-masing di dalam trias politika ini. Lalu apa sih hubungannya dengan demokrasi pada negara kita saat ini? Jadi hubungan dalam demokrasi mengenai tadi yang saya sebutkan pemisahan kekuasaan atau trias politika, yakni pertama, berperan melindungi kedaulatan rakyat dengan memisahkan kebijakan publik dan aspiratif serta harus transparan. Jadi kita pemerintahan kita saat ini harus bersikap transparan dalam menjalankan tugas agar bisa dikontrol langsung oleh rakyat, karena dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Lalu yang kedua ada mencegah penyalahgunaan kekuasaan melalui mekanisme biasanya checks and balances, saling mengawasi dan mengimbangi. Biasanya ini contohnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, mengawasi kinerja presiden. Terus Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas undang-undang yang telah ada di negara kita. Lalu yang ketiga, memfasilitasi partisipasi publik lewat lembaga perwakilan rakyat atau DPR, dan untuk daerah ada DPD. Tadi pada poin-poin yang saya sampaikan, ketiga poin tersebut saya sampaikan ini checks and balances. Saya akan membahas mekanisme check and balances. Presiden ini mengajukan RUU, tetapi DPR berhak mengesahkan atau menolaknya. Jadi tidak semua RUU yang presiden rancang akan dapat mudah diterima. MK dapat membatalkan UU yang bertentangan dengan konstitusi. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, mengaudit kinerja eksekutif dan melaporkan ke DPR. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita ini, pemisahan kekuasaan menjamin demokrasi berjalan sehat, mencegah otoritarisme, memungkinkan kontrol rakyat, dan menciptakan pemerintahan yang adil. Implementasinya di Indonesia melalui checks and balances menjadi bukti evolusi sistem ketatanegaraan yang dinamis dan responsif. Begitu. Kita akan bertemu di materi selanjutnya. Bye-bye.